Bab 357. Kembali lagi ke Gunung Tianshan. Wajah Kingston Jiang serius dan menakutkan, dengan urat biru menonjol di wajahnya, seperti cacing tanah. Dia tidak menyangka, dia dan Klutang sudah bercerai, tetapi masih ada orang menangkap Klutang dan mengancamnya. Dia tidak kehilangan akal sehat karena ini. Menelepon Fang Yongji di Jiangzhong. Fang Yongji sedang menerima tamu. Pada saat ini, ponselnya berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat ternyata Kingston Jiang. Dia segera bangkit dan datang ke tempat sepi. "Komandan Dragon, kenapa kamu teringat untuk meneleponku?" "Bos hantu, periksa keberadaan Klutang." Fang Yongji terkejut, lalu mengangguk, "Baik, aku akan memberimu jawaban dalam 5 menit." Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi nada bicara Kingston Jiang ada yang tidak beres. Dia menutup telepon dan segera menelepon jaringan intelijen bawah tanah. Setelah Moran dibawa pergi, anak buahnya mengambil alih dinas intelijen lagi. Setelah menelepon, Kingston Jiang menunggu dengan sabar. 5 menit berlalu dengan cepat. "Komandan Dragon, keberadaan Klutang tidak ditemukan, dia tampaknya telah menghilang dari Jiangzhong." "Aku mengerti." Kingston Jiang menutup telepon. Dia berdiri, berjalan keluar dari villa naga hitam, dan berteriak, "Sediakan mobil." Tak lama kemudian, kendaraan off-road berbahan bakar penuh sudah siap, dan Kingston Jiang melaju keluar dari kota belantara selatan. Keluar dari bea cukai dan pergi ke jalur Gunung Tianshan. Jalur Gunung Tianshan, tempat ini adalah perbatasan berbagai negara, dan pada awalnya adalah tempat yang terlantar. Namun, kota-kota di dekat Gunung Tianshan, semuanya termasuk dalam negara Dacia, dan jalur Gunung Tianshan secara alami merupakan bagian dari wilayah Dacia. Kingston Jiang melaju ke kaki Gunung Tianshan, memarkir mobil, dan langsung menuju Gunung Tianshan. Puncak Gunung Tianshan. Ada beberapa rumah kayu di sini. Tempat ini juga merupakan tempat Kingston Jiang bertarung sengit dengan tuan dari 28 negara terakhir kali. Di rumah kayu, Klutang duduk di kursi, memandangi orang-orang di ruangan itu, dan berkata dengan dingin, "Kamu menangkapku dan mengancam Kingston Jiang. Kalian salah besar, aku dan dia sudah bercerai. Dia tidak ada hubungannya lagi denganku, dia sama sekali tidak peduli padaku, dan tidak akan datang ke sini sendirian untuk menyelamatkanku." Di seberangnya duduk seorang lelaki tua. Orang tua itu mengenakan jubah abu-abu polos, rambut putih dan janggut, tampak bermartabat. Dia adalah penguasa 5 kuil di Gunung 5 Daratan Tinggi kota Jingdu. Bernama Sandi Murong. Sandi Murong memandang Klutang dan berkata dengan tenang, "Ini bukan masalah yang perlu kamu khawatirkan. Kamu sekarang harusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri. Jika Kingston Jiang tidak datang, kamu tidak ada nilai gunanya, maka tempat ini adalah tempat mengubur tulangmu." Setelah mengalami begitu banyak hal, Klutang bukan lagi gadis yang tidak tahu apa-apa. Dia berkata dengan dingin, "Jika ingin bunuh, bunuh saja, buat apa begitu banyak omong kosong." Sandi Murong memejamkan mata dan beristirahat, tidak berbicara. Meskipun Klutang berkata begitu, dia juga takut mati di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia juga menantikan Kingston Jiang datang untuk menyelamatkannya. Apakah dia benar-benar akan datang untuk menyelamatkanku? Aku memperlakukannya seperti itu sebelumnya, dan sekarang sudah bercerai. Dia dan Kintiasu sudah bersama, apakah dia masih akan peduli padaku? Banyak pikiran muncul di benak Klutang. Pada saat ini, seorang pria yang mengenakan jaket hitam datang dan berkata, "Tuan, Kingston Jiang sudah tiba di kaki gunung." Sandi Murong membuka matanya, kilatan cahaya melintas di matanya yang samar-samar, dan bertanya, "Apakah sendirian?" "Ya, bagus." Dengan aura dingin di wajahnya, Sandi Murong berkata, "Selama dia berani naik gunung, maka tempat ini adalah tempat penguburan tulangnya." Kingston Jiang mendaki Gunung Tianshan. Dia tidak menemukan tentara bayaran bersenjata, dia juga tidak menemukan penjaga rahasia di jalan. Dia mengerutkan kening tanpa sadar.
Siapa yang membawa pergi Klutang kali ini? Dia mengira musuh ingin menariknya, jadi pasti ada jaring langit dan bumi, tetapi dia tidak menemukan siapapun di sepanjang jalan. Sampai dia naik ke Gunung Tianshan dan mencapai puncak gunung, barulah melihat orang. Kingston Jiang melihat beberapa pria aneh yang berdiri di depan rumah kayu, sedikit mengernyit dan berjalan mendekat. Berhenti. Orang-orang ini menghentikan Kingston Jiang. Salah satu dari mereka datang dan berkata dengan dingin, "Periksa tubuh dulu." Kingston Jiang tidak yakin apakah Klutang ada di sini. Dia juga tidak bertindak gegabah. Biarkan musuh memeriksa tubuhnya. Dia tidak membawa senjata. Hanya membawa beberapa jarum perak dan kawat baja yang terdiri dari 81 jarum dahsyat. Jarum perak yang selalu dia bawa, 81 jarum dahsyat semuanya digeledah. Kingston Jiang melirik orang yang memeriksa tubuh dan berkata dengan tenang, "Barang-barangku, sebaiknya kamu simpan dengan baik. Jika kehilangan satu buah jarum, maka kepalamu akan ikut jatuh." Setelah berbicara, dia berjalan ke rumah kayu. Plak plak plak. Begitu berjalan masuk, suara tepuk tangan menyambut. Seorang lelaki tua berdiri, bertepuk tangan dan tersenyum, "Kingston Jiang, kamu benar-benar berani datang. Aku sangat mengagumi keberanianmu." Kingston Jiang melihat Klutang duduk di samping. Dia tidak diikat, dan dia tidak terluka. Dia bertanya, "Apakah baik-baik saja?" Begitu Klutang melihat Kingston Jiang, air mata jatuh, pipinya penuh dengan air mata. Dia pikir Kingston Jiang tidak akan datang. Namun, Kingston Jiang tetap datang. Pada saat ini, beberapa pria datang, memegang senjata, menodong kepala Kingston Jiang. Kingston Jiang memandang lelaki tua itu dan tersenyum ringan, "Hanya orang yang sedikit ini. Apakah kamu memandang rendah aku, atau memiliki keyakinan penuh pada kekuatanmu sendiri?" Sandi Murong juga tertawa, dan melirik Kingston Jiang, "Kingston Jiang, jika ingin membunuhmu, buat apa menggunakan begitu banyak orang? Mengapa repot-repot? Selama Klutang ada di tanganku, kamu harus patuh." "Benarkah?" Kingston Jiang tersenyum ringan. Langsung menyerang. Orang di belakangnya yang menodong kepalanya langsung tersungkur ke tanah. Tapi Sandi Murong tidak banyak bereaksi, dia duduk di kursi di sampingnya, diam-diam menonton pertunjukan Kingston Jiang dan melihat Kingston Jiang bertindak. Plak plak plak. Dia bertepuk tangan lagi. Naga hitam memanglah naga hitam, ahli seni bela diri sejati, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjadi lawanmu. Kingston Jiang memandang Sandi Murong. Ada firasat buruk di hatinya. Entah, dari mana asal orang tua Sandi Murong itu, sekarang dia masih tetap percaya diri. Ah! Pada saat ini, Klutang tiba-tiba berteriak. Dia jatuh dari kursi. Dia jatuh ke tanah dan menjerit kesakitan. Kingston Jiang bergegas tepat waktu dan membantu Klutang di tanah. "Sakit, sakit, Kingston Jiang, aku kesakitan." Klutang memegang kepalanya dengan kedua tangannya, dan terus menarik rambutnya, dan sebagian besar rambutnya tercabut. Kingston Jiang dengan cepat menarik pergelangan tangannya dan mengencangkan denyut nadinya. Setelah diperiksa, dia menemukan bahwa Klutang dalam keadaan sehat dan tidak diracuni sama sekali. Tapi Klutang kesakitan. Dia memeluk Klutang, memandang Sandi Murong yang duduk di depannya, dan berkata dengan dingin, "Apa yang kamu lakukan padanya?" "Bukan apa-apa juga." Sandi Murong berkata dengan lemah, "Hanya saja dia telah terkontaminasi cacing gu yang telah aku besarkan dengan hati-hati selama 30 tahun. Cacing gu itu akan memasuki otaknya melalui darahnya, menggerogoti otaknya, dan akhirnya menjadi orang gila, dan idiot." Sandi Murong berkata dengan santai. Aura permusuhan yang mengerikan meledak dari tubuh Kingston Jiang. "Kingston, aku sangat kesakitan, selamatkan aku tidak ingin mati." Tangisan menyakitkan Klutang bergema di telinga Kingston Jiang. Setiap kata darinya dapat mempengaruhi saraf Kingston Jiang. Bersambung.